Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq La'la, NIM 20510501020 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya ingin menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, terkait definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk mencapai falah agar tidak dengan cara israf, karena dengan cara israf ini atau berlebih-lebihan akan menyebabkan kita tidak bisa fokus beribadah secara benar. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Di dunia ini ada dua ekonomi yang berkembang, yaitu dunia ekonomi kapitalis dan sosialis. Secara gampangnya, kapitalisme itu harta yang dikuasai penuh oleh manusia, sedangkan sosialisme itu dikuasai oleh negara, dan ekonomi Islam sendiri segala bentuk hartanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang akan tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah sendiri ini untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ciri-ciri ekonomi sosialisme itu di sini lebih mengutamakan kebersamaan. Ya, yang pertama itu mengutamakan kebersamaan, yang kedua peran pemerintah sangat kuat dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Sedangkan prinsip dasar ekonomi sosialisme juga di sini ada 3. Yang pertama itu pemilik harta adalah negara, yang kedua itu kebersamaan ekonomi, dan yang terakhir itu disiplin politik. Sedangkan prinsip dasar kapitalisme di sini adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, terus menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dan dalam sistem ini pemerintah bisa turut andil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi ini. Ciri-ciri ekonomi kapitalisme ini di sini ada 4. Yang pertama itu pengakuan yang sangat luas atas hak pribadi. Yang kedua itu perekonomian yang diatur mekanisme pasar. Yang ketiga itu manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan pribadi dan yang terakhir itu paham individualisme didasarkan materialisme. Yang terakhir yaitu membahas tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam di sini adalah sekumpulan dasar-dasar umum yang disimbolkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini ada 8. Yang pertama sebagai sumber dana yang dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Terus yang kedua yaitu Islam mengakui
pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu. Terus yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Terus yang kelima, ekonomi menjamin pemilik masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam yaitu seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentu di akhirat nanti. Kemudian yang ketujuh yaitu zakat yang harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Kemudian di sini ciri-ciri dari ekonomi Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama, akikah sebagai substansi yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. Kemudian yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan-keputusan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam sendiri yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga itu Ijma, dan yang keempat yaitu Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam di sini ada 6. Yang pertama itu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua itu sidik dan amanah atau jujur dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Kemudian yang keempat yaitu adil, yang kelima tawazun atau keseimbangan, dan yang keenam yaitu ta'awun atau tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam di sini bebas dari maisir atau judi. Jadi ekonomi Islam itu harus bebas dari judi, gharar atau menipu. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomi Islam itu bebas dari riba. Terus yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada ekonomi Islam terkait dengan akidah syariah dan akhlak, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Terus kemudian larangan maisir, gharar dan riba, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Terus keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Kemudian bimbingan konsumsi, kemudian petunjuk investasi, yang terakhir yaitu zakat. Sekian dari tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.